Pernahkah Anda mendorong ayunan? Anda tidak mendorongnya terus-menerus dengan kekuatan penuh. Sebaliknya, Anda memberikan dorongan kecil pada saat yang tepat. Tepat ketika ayunan mencapai titik tertinggi dan akan kembali bergerak turun. Dorongan kecil yang berulang dan sinkron itu membuat ayunan berayun semakin tinggi. Tanpa disadari, Anda sebenarnya sedang bermain dengan sebuah konsep fisika yang luar biasa kuat. Resonansi. Konsep ini bukan hanya tentang mainan di taman bermain, melainkan sebuah prinsip fundamental yang mengatur bagaimana energi berpindah dan bagaimana objek di sekitar kita berinteraksi. Resonansi adalah fenomena di mana sebuah objek bergetar semakin hebat karena menerima dorongan dari luar yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alaminya. Bayangkan dua garpu tala identik. Pukul satu hingga bergetar. Dekatkan ke yang diam, lihat yang ajaib terjadi. Garpu tala kedua mulai bergetar tanpa disentuh. Getaran merambat melalui udara, memberi dorongan energi kecil. Jika frekuensi cocok, energi diserap efisien, menyebabkan garpu tala kedua ikut bergetar. Demonstrasi sederhana, kekuatan yang bisa membangun atau menghancurkan. Kunci, frekuensi. Setiap benda memiliki frekuensi alami, senar gitar gedung pencakar langit. Dengan membuka tabir resonansi, kita belajar irama tersembunyi yang menggerakkan alam semesta, sebuah simfoni getaran yang terus bermain di sekitar kita, menunggu untuk dipahami dan dimanfaatkan. Untuk benar-benar mencerna ide resonansi, kita harus terlebih dahulu berbicara tentang fondasinya. Getaran. Getaran, atau osilasi, adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Pikirkan tentang bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, atau senar gitar yang bergerak naik turun setelah dipetik. Semua itu adalah contoh getaran. Getaran ada di mana-mana, dari skala atom yang bergetar di dalam benda padat, hingga gelombang suara yang merambat di udara. Dunia kita pada dasarnya adalah sebuah panggung besar yang dipenuhi oleh berbagai macam getaran, baik yang bisa kita lihat dan rasakan, maupun yang terjadi pada level mikroskopis yang tak kasat mata. Setiap objek yang dapat bergetar memiliki sesuatu yang istimewa yang disebut frekuensi alami. Ini adalah frekuensi atau laju getaran, di mana objek tersebut paling mudah dan paling alami untuk bergetar jika dibiarkan sendiri setelah diberi sedikit gangguan. Bayangkan sebuah penggaris plastik yang Anda jepit di ujung meja. Jika Anda menyentil ujung bebasnya, penggaris itu akan bergetar naik turun dengan kecepatan tertentu. Kecepatan getaran inilah frekuensi alaminya. Jika Anda memperpendek bagian yang bebas, frekuensi alaminya akan meningkat, dan getarannya akan terdengar lebih tinggi. Sebaliknya, jika Anda memperpanjangnya, frekuensi alaminya akan menurun. Setiap objek memiliki frekuensi alami yang unik, ditentukan oleh faktor-faktor seperti massa, bentuk, dan bahan pembuatnya. Mari kita kembali ke contoh yang paling akrab, ayunan di taman. Ini adalah laboratorium fisika sederhana yang sempurna untuk memahami cara kerja resonansi. Sebuah ayunan, seperti bandul, memiliki frekuensi alami yang ditentukan oleh panjang talinya. Semakin panjang talinya, semakin lambat ia berayun, artinya frekuensi alaminya lebih rendah. Ketika Anda mulai mendorong seseorang di ayunan, Anda secara naluriah menyelaraskan waktu dorongan Anda. Anda menunggu ayunan mencapai titik tertinggi, berhenti sejenak, lalu memberikan dorongan lembut searah dengan gerakan alaminya. Anda tidak mendorong saat ayunan bergerak ke arah Anda, bukan? Itu hanya akan menghentikan gerakannya. Setiap dorongan yang Anda berikan pada saat yang tepat menambahkan sedikit energi ke dalam sistem ayunan. Dorongan pertama membuat ayunan bergerak sedikit. Dorongan kedua, yang diberikan pada puncak gerakan berikutnya, menambahkan lebih banyak energi, membuatnya berayun sedikit lebih tinggi. Dorongan ketiga membuatnya naik lebih tinggi lagi. Dorongan keempat menambah lagi amplitudo. Dorongan seterusnya terus membangun amplitudo atau ketinggian ayunan. Inilah inti dari resonansi, penumpukan energi secara bertahap melalui gaya periodik yang frekuensinya cocok. Gaya dorong Anda tidak perlu besar, yang penting adalah waktunya, timing yang tepat. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika Anda mencoba mendorong ayunan dengan frekuensi yang berbeda. Mekanisme ini tidak hanya berlaku untuk ayunan. Jembatan yang digoyangkan oleh angin senar biola yang digesek oleh busur molekul air di dalam oven microwave. Dunia musik adalah panggung besar di mana resonansi menjadi bintang utamanya. Setiap nada merdu yang kita dengar dari alat musik, petikan gitar, gesekan biola adalah hasil dari fenomena resonansi yang dirancang dengan sengaja. Mari kita ambil contoh gitar akustik.
Ketika Anda memetik sebuah senar, senar itu bergetar pada frekuensi tertentu yang menentukan nada dasar yang dihasilkannya. Namun, getaran senar itu sendiri sebenarnya cukup lemah dan suaranya sangat pelan. Jika Anda hanya memetik senar yang terlepas tanpa badan gitar, Anda hampir tidak akan mendengarnya. Disinilah keajaiban resonansi mengambil alih peran. Getaran dari senar gitar ditransfer melalui jembatan ke badan gitar yang besar dan berongga. Penampang gitar akustik yang menunjukkan bagaimana badan gitar dan udara di dalamnya beresonansi. Ketika badan gitar menerima getaran dari senar, ia mulai ikut bergetar dalam resonansi. Karena permukaannya jauh lebih besar daripada senar, ia mampu menggerakkan volume udara yang jauh lebih besar pula. Getaran badan gitar dan udara di dalamnya inilah yang memperkuat suara asli dari senar secara dramatis, menghasilkan suara yang kaya dan nyaring yang kita kenal sebagai suara gitar. Bahkan suara manusia pun sangat bergantung pada resonansi. Penyanyi opera yang terlatih secara khusus belajar untuk mengendalikan ruang-ruang resonansi ini dengan sangat baik, memungkinkan mereka menghasilkan suara yang sangat kuat dan dapat terdengar di seluruh gedung konser tanpa mikrofon. Resonansi tidak selamanya menghasilkan harmoni yang indah. Ketika terjadi pada skala yang salah dan pada objek yang salah, fenomena ini dapat menjadi kekuatan yang sangat merusak. Salah satu contoh paling terkenal dan dramatis adalah runtuhnya jembatan gantung Tacoma Narrows di Amerika Serikat pada tahun 1940. Jembatan itu baru saja dibangun dengan desain sangat ramping dan fleksibel. Pada hari yang berangin, dengan sekitar 64 km/h, jembatan mulai bergetar dan berayun secara liar. Bukan sekadar goyangan biasa, melainkan puntir hebat yang membuat dek naik turun seperti gelombang. Apa yang sebenarnya terjadi? Angin melintasi jembatan menciptakan pusaran udara yang melepaskan diri periodik dari sisi atas dan sisi bawah. Secara fatal, frekuensi dorongan aerodinamis itu cocok dengan frekuensi torsi alami struktur. Akibatnya, resonansi. Setiap hembusan yang pas ritmenya menambah energi pada puntiran, sehingga amplitudo berlipat dan tak terkendali. Akhirnya, dengan suara gemuruh, bagian tengah patah dan ambruk ke sungai. Di luar dunia musik dan tragedi, teknik resonansi telah dimanfaatkan untuk menciptakan beberapa teknologi paling transformatif di zaman modern. Salah satu contoh yang sering kita temui di dapur adalah oven microwave. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah kotak bisa memasak makanan dalam hitungan menit tanpa api atau elemen pemanas konvensional? Jawabannya adalah resonansi pada level molekuler oven microwave bekerja dengan memancarkan gelombang mikro, yaitu jenis radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sangat spesifik sekitar 2,45 GHz. Frekuensi ini bukanlah angka yang dipilih secara acak. Frekuensi ini dipilih karena sangat dekat dengan frekuensi resonansi alami dari molekul air. Makanan yang kita masak mengandung banyak sekali air. Energi dari gelombang mikro diserap secara efisien oleh molekul-molekul air. Penyerapan energi ini menyebabkan molekul air bergetar. Penyerapan energi ini juga menyebabkan molekul air berputar. Getaran hebat dari jutaan molekul air inilah yang menghasilkan panas-panas. Inilah yang memasak makanan dari dalam keluar. Inilah sebabnya makanan dengan kadar air tinggi, seperti sayuran, masak lebih cepat di microwave. Dan mengapa piring keramik yang kering tetap dingin? Teknologi resonansi lainnya yang telah merevolusi dunia kedokteran adalah Magnetic Resonance Imaging, atau MRI. Alat canggih ini memungkinkan dokter untuk melihat gambar detail dari organ jaringan lunak dan tulang di dalam tubuh manusia, tanpa menggunakan radiasi sinar X yang berbahaya. Cara kerjanya sangat kompleks, tetapi prinsip dasarnya tetaplah resonansi. Komputer kemudian mengolah sinyal-sinyal ini untuk membangun gambar 3 dimensi yang sangat detail dari bagian dalam tubuh.